Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang senantiasa menjaga memelihara kehidupan kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Mazmur 37, baitnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh menyerahkan kehidupan kita dan juga percaya kepadanya. Kenapa? Karena memang inilah yang kita bisa lakukan di dalam kita menjalani hidup ini. Tanpa keberserahan kita kepada Tuhan, tanpa percaya kita kepada Tuhan, tentunya perjalanan hidup dan kehidupan kita pasti tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita percaya kepadanya, maka hidup kita senantiasa ada dalam pimpinannya. Apa sih yang dimaksud dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan? Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, kita selalu melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Itu yang dimaksud dengan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ada keberserahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Loh iya, saya kan sudah menyerahkan. Betul. Seberapakah kita hari ini sungguh-sungguh menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Ada orang itu kadang berserah sih sama Tuhan, tapi dia masih khawatir. Dia masih cemas, dia masih ragu. Bisa nggak ya Tuhan nanti tolong saya? Mungkin nggak ya ini semuanya terselesaikan? Bapak Ibu Saudara, apakah itu bisa disebut dengan keberserahan? Orang yang berserah, ya dia bisa total mempercayakan itu semuanya kepada Tuhan. Ya, jangan seperti seseorang begitu seorang ibu dari kebun membawa kayu, ranting untuk dibawa pulang ke rumah, berjumpa dengan tetangganya yang kebetulan bawa mobil begitu Kemudian diajak naik mobil begitu Tapi si ibu ini masih ngeluh, masih berat begitu. Nggak taunya kayu yang diikat itu masih ada di punggungnya. Dia sudah naik mobil, mestinya kayu itu diturunkan. Ini enggak, kayu itu tetapnya dipegangnya. Bukankah kita juga seringkali seperti itu? Memang kita datang kepada Tuhan. Kita memang menyerahkan perkara hidup kita kepada Tuhan. Tapi kita tidak benar-benar melepaskan semuanya itu di tangan Tuhan. Sehingga tidak heran di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita berserah, beban itu masih ada pada kita. Kita masih ragu, kita masih khawatir, kita masih tidak percaya akan semuanya itu. Bayangkan kalau kita ada di posisi itu dalam perjalanan hidup kita. Memang kita menyerahkan keluarga kita. Kita serahkan pekerjaan kita. Kita serahkan keluarga kita. Tapi seberapakah kita hari ini sudah menyerahkannya? Totalkah? Atau masih meragukan Tuhan? Bisa nggak ya Tuhan ini?
Belum lagi ya, ada orang itu serahnya dia sama Tuhan, tapi juga berserah juga kepada ilah-ilah yang lain. Masih berpengharapan kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara, ini sudah nggak benar. Ya. Mestinya kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, ya sudah total. Nggak perlu kepada yang lain, nggak perlu bikin cadangan. Ya. Serahkan sama Tuhan, tapi masih serahkan ke ilah-ilah yang lain. Saudara, ketika kita mau berserah, berserahlah total kepada Tuhan. Karena ini yang sebenarnya Tuhan mau. Maukah kita mempercayai Tuhan di dalam hidup kita dan mempercayakan seluruh kehidupan kita juga kepada Tuhan? Makanya dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Di dalam kita menyerahkan ada unsur kepercayaan. Misalnya Bapak Ibu Saudara ya, mendelegasikan tugas kepada orang. Engkau percaya kepada orang itu. Itu penting. Karena apa? Membuat hidup kita lebih tenang. Tapi coba kita mendelegasikan tugas kepada orang. Kita sendiri nggak percaya kepada orang itu. Bisa dibayangkan bukan? Bagaimana keponya kita. Karena ketidakpercayaan. Controlling boleh. Memantau boleh. Tapi ada asas kepercayaan dulu bukan? Seringkali hari-hari ini bagaimana kehidupan kita? Apakah ketika kita berserah, kita bisa berserah total kepada Tuhan? Waktu kita menghadapi pergumulan hidup ini, apakah kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita? Dan kita hanya berserah bersandar kepada Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi sakit penyakit di dalam diri kita? Ketika engkau percaya, percayalah. Pasti ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mudah tidak. Oleh sebab inilah tantangan kita. Bagaimana kita mau berserah, kita percaya kepada Dia. Karena apa? Ketika engkau percaya, engkau serahkan hidup kita kepada Tuhan, Ia akan bertindak. Bertindak bagaimana kita nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Karena kita nggak tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan dan percaya kepadanya, percayalah, Ia akan bertindak bahkan melampaui apa yang kita pikirkan. Dia bisa bertindak melampaui apa yang kita harapkan. Karena Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita serahkan kehidupan kita. Mari kita juga serahkan perjalanan hidup kita. Tentunya bukan hanya pergumulan masalah yang kita serahkan, tapi juga hidup kita. Dan maukah kita mempercayai Dia? Sungguh-sungguh. Satu-satunya. Dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bukan hanya sekedar percaya, tapi juga mempercayakan hidup kita kepadanya. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tetapi apapun itu, mari serahkan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Percayalah akan Dia. Dan percayakan jugalah hidup kita kepadanya. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, masa depan kita. Mari kita percayakan kepadanya. Dan percayalah, Dia akan bertindak. Dia akan melakukan sesuai dengan rencananya. Dia akan menolong dan memampukan kita untuk kita bisa menjalani semuanya ini. Dan kiranya Tuhan menolong, memampukan setiap kita yang datang kepadanya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau beri yang terbaik. Engkau bertindak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ajar-ajari kami melihat setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Jika Engkau dapati hal-hal yang tidak berkenan, ampuni ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati berkat-Mu. Dan tidak ada lagi yang menghalangi berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu.
Hamba-Mu mau serahkan hidup kami selanjutnya, setiap pergumulan kami. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, dan Tuhan yang memberkati. Jika ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan, berikan kami kekuatan untuk kami bisa menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.